Presiden Prabowo Subianto mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang dipercaya untuk mengemban tugas berat menjalankan program makan bergizi gratis. Prabowo menjelaskan putusan itu diambil setelah menerima laporan mengenai adanya penyelewengan. Setelah ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sdang melakukan sidak di sejumlah SPPG, salah satunya di SPPG Cipayung, Cipayung 2, Jakarta Timur. Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa. 4 orang tewas dalam kebakaran sebuah kios di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyebab kebakaran belum diketahui. Warga sekitar dihebohkan dengan terbakarnya kios berukuran 3 x 4 meter. Warga kewalahan karena susahnya mendapatkan air di lokasi. Setelah olah TKP, ditemukan 4 jenazah dari satu keluarga yang terbakar. Keempat korban dibawa ke RSUD Unggura Rameha untuk dilakukan autopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang tidur di kios siapa? Pangkalan gas LPG di kawasan Ciwidey, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu petang hangus dilalap si jago merah. 2 orang mengalami luka bakar. Asap hitam yang membumbung tinggi terlihat dari kejauhan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tumpahan oli dan solar membuat api dengan cepat merambat ke bagian bangunan lainnya. Sejumlah petugas damkar dan 4 unit mobil pemadam dari Kabupaten Bandung diterjunkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Petugas butuh waktu 3 jam untuk proses pemadaman. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas. Pemirsa, sebuah mobil sedan terbakar di area SPBU Kabupaten Probolinggo pada Kamis siang. Insiden ini terjadi saat setelah kendaraan melakukan pengisian bahan bakar. Kebakaran tersebut mengakibatkan pengemudi mengalami luka bakar. Inilah pemirsa video amatir terbakarnya sebuah mobil sedan di depan SPBU Desa Semampir, Keraksaan, Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seluruh bagian mobil hangus terbakar disertai dengan kepulan asap yang membumbung tinggi. Kejadian tersebut bermula saat mobil usai mengisi BBM, namun saat hendak meninggalkan SPBU, mobil tiba-tiba terbakar. Petugas SPBU sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran Kabupaten Probolinggo diterjunkan ke lokasi. Saat olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan 8 drum berisi bahan bakar di dalam mobil yang hangus terbakar. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan polisi selain mengamankan barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sementara pemilik mobil dilarikan ke RSUD Waluyo Jati, Keraksaan akibat luka yang dideritanya. Jembatan Sungai Pemali di Jalan Pantura, Kota Brebes, Jawa Tengah nyaris terbakar. Kobaran api terlihat dari kolong jembatan pada Kamis subuh. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api meski rangka bagian bawah jembatan hangus terbakar. Menurut kesaksian warga, api berasal dari kolong jembatan, di mana di bawah jembatan terdapat barang-barang yang mudah terbakar. Diduga api berasal dari tempat pembakaran sampah yang berada di kolong jembatan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana CS. Kejagung mengungkap Dadan CS menerima insentif miliaran rupiah per hari dari yayasan yang terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG. Ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, yakni Lodwig Pusung dan Sony Senjaya, menjadi tersangka penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Kejaksaan Agung membongkar peran ketiga tersangka dalam intervensi mitra portal BGN. Mereka ikut mengatur proses verifikasi sehingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendirikan dapur bisa lolos. Yang mengejutkan, Dadan CS juga diduga kuat menerima aliran uang miliaran rupiah per hari sebagai imbalan atau insentif dari yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN tersebut. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Tidak hanya itu, Dadan CS juga melakukan markup proyek barang-barang yang tidak urgen di tubuh BGN seperti motor, sepatu, hingga tablet. Tim TV One mengabarkan. Pasca pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kebon Siri, Jakarta Pusat, dan rumah Dadan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung tampak membawa sejumlah barang bukti usai penggeledahan kantor pusat Badan Gizi Nasional. Barang bukti yang disita diantaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan di kantor BGN telah berlangsung sejak Rabu dini hari. Penggeledahan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil Kepala BGN Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya. Selain kantor BGN, Kejagung juga menggeledah rumah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan wakil BGN Sony Sonjaya serta Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung membongkar deretan proyek janggal yang diinisiasi ex-Kepala BGN Dadan Hindayana CS, mulai dari motor, sepatu, hingga unit tablet yang harganya tak sesuai. Ex-Kepala Badan Gizi Nasional diduga menerima aliran uang imbalan atau insentif dari yayasan yang terafiliasi dengan SPPG. Dan berikut kami tayangkan grafis skema aliran uang panas yang mengalir ke Dadan CS. Setelah ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nandik SDA melakukan sidak di sejumlah SPPG, salah satunya di SPPG Cipayung, Cipayung 2, Jakarta Timur.
Kepala Badan Gizi Nasional yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto, Nanik SD, yang langsung bertugas. Melalui akun Instagramnya, Nanik membagikan cerita mengenai saat ia melakukan inspeksi mendadak di SPPG Cipayung, Cipayung 2 di Jakarta Timur. Dalam unggahannya, Nanik menyatakan ia menemukan adanya tata kelola yang tidak memenuhi standar Juknis. Oh, ya kan ini ditutup, ini dikasih pintu, lah ini udah ada. Sebenarnya jadi boros Ibu kemarin. Kan mestinya di situ harus ada raknya, kalau enggak untuk naruh itu gimana? Itu kan nggak mungkin dari semua yang kamu cuci itu kan masuk dalam steam. Berarti kan itu ada, dia berhenti dulu. Terus ditaruh di mana? Di lantai. Nah, satu harus ada rak. Siap. Ipalnya mana ipalmu? Minta Ibu dari awal. Nah, kok kamu nggak ngajukan? Harusnya kan kamu yang nggak punya ipal kan disuspend. Di situ untuk ompreng, di sini dropping barang. Gimana mau higienis ya? Dropping sekarang ada 2. Dropping barang 2 adalah untuk dropping ompreng. Dropping ompreng boleh di sini, deket sini nggak apa-apa. Nanti makanan sebelum masuk dicuci ompreng harus dibersihkan. Nanik pun memberi masukan dan teguran kepada kepala SPPG ini untuk memenuhi standar SPPG. Tim TV One mengabarkan. Kepala BGN yang baru, Nani SD, yang berkomitmen memperbaiki program MBG ke depannya. Ia pun terbuka atas kritik publik demi kebaikan program prioritas tersebut. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi, ya, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu, kan kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T. Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Nah sekarang kita fokuskan, kan sekarang kan semua sekolah dikasih. Nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B. Boleh sekedar untuk gambaran 3B. Jadi setelah kita diskusi dengan para pakar, kami ini selalu diskusi dengan para pakar untuk mengambil kebijakan. Kami kumpulkan dengan para profesor di bidang anak, dokter anak, lalu ahli gizi, bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana. Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman SPPG harus ada 3B, bumil, busui, balita. Kalau enggak kita suspend dukungannya dan mohon dikoreksi kalau kami salah. Kami butuh banyak masukan dan dengan Mbak Ida tadi sudah kita instruksikan seminggu sekali, insya Allah kita bisa bertatap muka setiap minggu atau maksimal 2 minggu sekali lah. Soalnya saya juga masih sidang ya. Presiden Prabowo Subianto mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang dipercaya untuk membantu gas berat menjalankan program makan bergizi gratis. Prabowo menjelaskan putusan itu diambil setelah menerima laporan mengenai adanya penyelewengan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya mencopot petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menerima berbagai laporan kejanggalan hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan Presiden disampaikan saat memberikan arahan kepada ribuan peserta rapat konsolidasi program MBG di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan keputusan mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program MBG bukanlah keputusan yang mudah. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya
berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Presiden Prabowo turut menyatakan pesan ayahandanya Sumitrojo Hadikusumo yang selalu mengingatkan untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan. Tim TV One mengabarkan. Serangan rudal dan drone terhadap Kuwait menyebabkan kerusakan di Bandara Internasional Kuwait. 1 orang dilaporkan tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Pemirsa, sebuah kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Jonggor, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang. Beruntung api yang bumbung tinggi berhasil dipadamkan tim damkar setempat. Insiden ini sempat membuat panik para nelayan yang sedang beraktivitas di pelabuhan setempat. Kebakaran diketahui sekitar pukul 11 siang setelah asap tebal membumbung tinggi. Petugas menerjunkan sejumlah unit armada damkar untuk memadamkan api di atas kapal agar tidak merembet ke ratusan kapal lainnya yang tengah terparkir di dermaga. Api di atas kapal berhasil bisa dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman selama 1 jam. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan serta denda 200 juta rupiah subsidi 90 hari kurungan. Tak hanya itu pemirsa, dalam putusan vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana, Noel juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak membayar, harta benda Noel akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan jika masih kurang, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dan 1 unit motor gede dari Irvian Bobi Mahendro sebagai uang non-teknis pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Tak hanya itu, Noel juga terbukti menerima 435 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Wamenaker dari pihak swasta dan tidak melaporkannya sebagai gratifikasi kepada KPK. Atas vonis ini, Noel mengaku menerima dan tidak akan melakukan banding. Namun, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas vonis yang belum berkekuatan hukum tetap ini. Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka dan khusus juga untuk keluarga saya, istri saya dan anak saya. Dan ini pukulan telak dalam proses perjalanan hidup saya selama saya menjabat dan juga dalam proses hidup saya yang selama ini ya
kawan-kawan media tahu lah ya, saya punya komitmen dan dedikasi saya untuk bekerja untuk kawan-kawan buruh, pekerja dan juga kawan-kawan media yang selama ini kena layoff atau PHK. Ya, ini kecerobohan yang nggak bisa saya hindari, tapi saya tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan saya. Presiden ke-7 Joko Widodo merespons nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Jokowi menilai Nadiem orang baik. Sidang agenda nota pembelaan atau pledoi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Nadiem sempat menyampaikan penghormatan kepada para Presiden RI, termasuk Joko Widodo sebagai pembuka nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Nadiem menyebut berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan pada hari ini, Nadiem bisa berdiri di hadapan majelis hakim. Terima kasih, Franka. Bapak Joko Widodo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, para Presiden Republik Indonesia yang bersama kita hari ini. Berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan, pada hari ini saya dapat berdiri di hadapan yang mulia majelis hakim untuk menyampaikan pembelaan saya sebagai warga negara. Sebuah hak yang merupakan salah satu pilar paling berharga dari republik yang kita cintai bersama. Selain itu, Nadiem mengatakan pengadaan laptop Chromebook ini sudah sesuai dengan mandat Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-7 Joko Widodo menilai Nadiem adalah orang baik. Terkait Pak Nadiem. Ya, yang saya tahu Menteri Nadiem Makarim orang baik. Artinya dalam pembelaan kemarin juga berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Presiden yang lainnya. Ya, itu proses hukum. Dan terkait pembelaan bahwa itu sesuai arahan Presiden seperti apa? Ya, semua kebijakan, semua program itu semuanya dari Presiden. Nadiem Makarim membacakan 1.400 halaman pembelaan. Nadiem secara tegas menuntut keadilan dan berharap peluang bebas murni serta mempertanyakan tuntutan jaksa penuntut umum. Tim TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa membantah anggapan yang menyebut pelemahan rupiah disebabkan kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Ia menilai nilai tukar rupiah yang sudah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat dipengaruhi berbagai isu dan rumor yang beredar di pasar keuangan. Kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal kan? Orang bilang, banyak yang bilang, gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depan ya? Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. APBN kita, Pak. Itu bulan Mei amat membaik kondisinya dibanding bulan April. Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7 dalam 5 bulan. Kalau kita hitung cara para ekonom yang di luar hitung-hitung, sekian bulan kali sekian bulan, saya ikutin aja. 12/5 kali 0,7 kira-kira, kalau saya nggak salah hitung ya 1,7 1,8. Menanggapi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah kini tengah melakukan koordinasi antar lembaga dan kementerian terutama di bidang ekonomi untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Dalam kesempatan yang sama, Mensesnek juga membantah rumor tentang Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang mundur dari kabinet. Rupiah kami, pemerintah dalam hal ini
Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan, tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Ponsel seorang bocah perempuan dirampas pelaku jambret hingga korban jatuh tersungkur dari sepeda. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, usai jeda. Pemirsa, viral di media sosial sebuah kendaraan box menerobos palang pintu di perlintasan sebidang terjaga JPL 154 Cimindi, Bandung. Akibat menerobos saat palang pintu mulai tertutup, kendaraan tersebut menabrak lengan palang hingga mengalami kerusakan dan patah. Beruntung saat kejadian berlangsung, tidak ada kereta api yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban maupun kecelakaan yang lebih fatal. Petugas di lapangan melakukan penanganan dengan memperbaiki serta mengganti palang pintu yang rusak. Ponsel seorang bocah perempuan dirampas pelaku jambret hingga korban jatuh tersungkur dari sepeda. Aksi nekat itu dilakukan dalam gang dengan kondisi ramai. Terlihat pemirsa pelaku mondar-mandir di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku melihat korban bermain ponsel tanpa melihat sekitar, kemudian ponsel korban dirampas pelaku. Korban yang jatuh tersungkur mencoba mengejar pelaku, namun pelaku sudah kabur ke arah Jalan Tambak Wedi, Surabaya. Kasus ini telah dilaporkan ke unit Reskrim Polsek Kenjeran, Surabaya dan sedang dilakukan penyelidikan. Satres Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap seorang pria lanjut usia yang diduga berperan sebagai kurir sabu jaringan Medan Pematang Siantar. Tersangka diamankan petugas setelah bus yang ditumpanginya berhenti di halte bus. Aksi penangkapan ini menarik perhatian masyarakat dan penumpang yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah petugas langsung mengamankan tersangka berikut barang bawaan milik tersangka. Polisi menyita narkoba yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1 kg siap edar yang disimpan dalam karung isi kotak roti dan barang perlengkapan tukang. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Apa itu? Bang, dari mana tadi, Bang? Dari mana? Berikutnya aksi pencurian di Pasar Andir Trade Center Kota Bandung terekam CCTV. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko saat kondisi pasar dalam keadaan sepi. Aksi ini dilakukan secara terencana saat pemilik toko mengetahui kejadian tersebut, kondisi toko tidak ditemukan dalam keadaan berantakan maupun menunjukkan ciri-ciri pembobolan yang umum dilakukan pelaku pencurian. Barang dagangan yang hilang hanya terlihat pada stok celana yang berkurang, sementara sebagian besar isi toko masih tertata seperti biasanya. Pelaku diduga masuk dengan membobol bagian sekrup di sisi toko tanpa meninggalkan bekas kerusakan yang mencolok.
Kita ke kabar lain pemirsa, penutupan sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Pulau Gebang mengakibatkan penumpukan sampah di wilayah Buaran Cakung, Jakarta Timur. Sampah yang menumpuk hingga beberapa meter ini terjadi lantaran warga yang kebingungan mencari lokasi pembuangan sampah alternatif. Kondisi ini diperparah karena hampir sepekan sampah tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Akibatnya volume sampah di lokasi ini meluber hingga ke jalan raya. Selain mengganggu keindahan dan membuat jalan semakin sempit, aroma busuk yang menyengat mulai mengancam kesehatan warga. Petugas gabungan berjibaku membersihkan hamparan sampah yang membentuk seperti pulau di pesisir utara Jakarta, Muara Angke. Petugas mengalami kesulitan karena volume sampah yang banyak serta kapal yang kandas terkena lumpur. Petugas gabungan Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dan Polairut Polda Metro Jaya kembali menuju lokasi hamparan sampah seperti pulau di pesisir utara Jakarta, Muara Angke. Terlihat dari dekat sampah menumpuk didominasi oleh plastik dan kayu, serta diperparah dengan sedimen lumpur yang membuat petugas kesulitan untuk menyandarkan kapal agar tidak kandas. Ya, saat ini saya sedang berada di Pulau Sampah, tepatnya di pesisir Jakarta Utara, Muara Angke. Nah, di belakang saya ini sudah ada puluhan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Polairut Polda Metro Jaya yang sedang berjibaku melakukan pembersihan di Pulau Sampah ini. Nah, dapat saya pantau dari lokasi ini memang banyak didominasi oleh sampah-sampah plastik, kayu, hingga limbah rumah tangga. Nah, proses pengangkutan sampah tidak hanya dengan manual, namun juga mengerahkan satu alat berat, yang dimana alat berat ini digunakan untuk mengangkut lumpur-lumpur yang mengendap di bawah tumpukan sampah ini karena petugas sempat mengalami kesulitan untuk bergerak menyisiri sampah-sampah yang ada di lokasi ini. Puluhan petugas ini berjibaku untuk membersihkan sampah secara manual dan dimasukkan ke kapal pengangkut sampah. Sampah tersebut terbawa dari angin baratan dan terdampar atau terkumpul di sedimen lumpur saat pasang surut air laut. Sebenarnya kalau untuk laut, aliran sampah itu sebenarnya dari kali semua, dari bermuara, dari muara semua. Jakarta itu dibelah 13 muara, termasuk dari Jawa Barat, Bekasi ya, sampai Pulau Banten. Jakarta pun mau ada. Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Nah, untuk fokus kita sebagai Sudin Kepulauan Seribu yaitu penanganan sampah. Untuk lumpurnya mungkin instansi yang lain. Tumpukan sampah ini pun cukup mengganggu aktivitas nelayan di Muara Angke. Untuk nelayan khususnya pemakai jasa maritim sekitaran di sini di Angke, yang jelas terhambat dengan adanya sampah ini. Pertama, sering terjadi propeller kena sampah. Kemudian kita pun kalau pada saat melakukan patroli wilayah sini ya sering juga kena sampah. Jadi agak terhambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hingga saat ini diperkirakan ada 8 kubik sampah yang berhasil diangkut menggunakan 2 kapal tersebut oleh petugas gabungan. Rencananya untuk pengangkutan sampah, petugas akan menerjunkan alat berat ke lokasi secara bertahap selama beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai seorang ibu yang sedang hamil menjadi korban penganiayaan oleh 2 orang pria di tengah jalan di Medan, Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil menjadi korban penganiayaan oleh 2 orang pria di tengah jalan. Tidak hanya itu, kedua pelaku juga sempat menganiaya suami korban.
Kejadian penganiayaan yang terjadi di Jalan Baru, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sempat terekam kamera amatir milik warga dan beredar luas di media sosial. Awalnya pelaku terlibat cekcok dengan korban dan suaminya yang berada di atas motor. Kemudian pelaku langsung menendang ke arah perut korban yang sedang hamil. Tidak hanya itu, suami korban yang berada di atas motor juga ikut dianiaya. Pelaku juga sempat mengancam korban dengan menggunakan pistol jenis airsoft gun. Setelah kejadian, polisi langsung bergerak cepat meringkus kedua pelaku. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara kedua korban telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Warga di Karawang Timur, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena matinya ribuan ikan secara mendadak di sepanjang saluran irigasi. Warga sekitar berbondong-bondong untuk memanfaatkan fenomena tersebut dengan membawa jaring dan menangkap ikan-ikan yang mengambang di sepanjang saluran irigasi. Para warga mengatakan ikan tersebut akan digunakan untuk konsumsi pribadi. Fenomena tersebut ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, kejadian itu disebut baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti kematian ribuan ikan tersebut. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Wakil Gubernur Tugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,